APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka, anti korupsi dan pelayanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur dan melayani. Itu adalah motto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. APK bersih, jujur, melayani. Cek, apakah suara saya cukup terdengar? Oh iya, sudah terdengar. Oke, baik. Bismillah, kita mulai ya Bapak Ibu. Yang terhormat, Ibu Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Subdit, Bapak Ibu Kepala Seksi, Bapak Kasubag Tata Usaha, serta seluruh Bapak Ibu pegawai di lingkup Direktorat APK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya, kita bisa bertemu dan berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan inspirasi. Baik, pada hari Senin ini, mari kita sambut hari penuh energi. Jangan lupa untuk sarapan pagi dengan makanan bergizi dan memulai hari dengan inspirasi. Tema yang akan dibawakan kali ini adalah manajemen perubahan dalam organisasi. Tentunya akan dibawakan oleh narasumber ahli. Nah, katanya mirip Jonathan Christie, tak lain dan tak bukan adalah Mas Anas Isnaini. Silakan, selamat pagi Mas Anas. Selamat pagi, wah saya langsung tersentak gitu kan, pantunnya Mbak Nimas nih. Kayaknya nggak mirip sih, cuman kayaknya momentumnya pas ya, karena Indonesia baru memenangkan Piala Thomas nih, hype-nya masih kerasan. Mantap, alhamdulillah sih kabar baik. Ini Mbak Nimas berarti bagaimana kabarnya, juga sehat? Alhamdulillah baik juga dong. Oke, semangat ya dengan Indonesia yang baru saja menang ya. Iya. Nah, ini berarti langsung saja ya saya bahas dengan materi mengenai manajemen perubahan berarti. Siap, silakan Mas Anas bisa langsung dimulai. Oke. Nanti mohon bantuannya untuk di-share link absensi ya, Mbak Nimas ya. Oke. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, saya di sini untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di APK, kemudian Bapak Ibu para Kepala Subdirektorat, dan kemudian Bapak Ibu Kepala Seksi atau Subbagian, dan juga tentunya rekan-rekan warga APK yang berbahagia. Nah, pada kali ini izinkan kami mulai, rencananya ini memang dari Sekretariat ZI itu menugaskan untuk adanya review ulang ya, terkait dengan progres per masing-masing pengungkit di tim pembangunan zona integritas Direktorat APK. Nah, memang di APK ini ada sebagaimana juga diatur oleh Permenpan RB ya, bahwa pembangunan ZI itu meliputi 6 pengungkit yang kebetulan di Direktorat APK juga ada 6 subdit, sehingga setiap satu komponen pengungkit itu diampu oleh satu subdit. Nah, pada kesempatan pertama, karena kebetulan pengungkit pertama di pembangunan ZI adalah manajemen perubahan. Nah, di manajemen perubahan ini yang menjadi timnya ini kebanyakan adalah dari subdit LKPP. Jadi perkenalkan saya di sini Anas Isnaini selaku bagian dari tim manajemen perubahan di ZI untuk memaparkan sedikit, dan kemudian kayaknya tidak afdol ya Mbak Nimas kalau misalnya saya hanya ngomong terus, jadi perlu ada tanya jawab seperti biasa untuk mensimulasikan penilaian ZI
nanti seperti apa. Jadi harapannya nanti ketika ada pertanyaan, mohon dari warga APK bisa untuk menunjukkan lagi ya, yang seperti yang kita telah lakukan Jumat lalu, partisipasinya, keaktifannya, dan ya siapa yang untuk bisa menjawab silakan untuk nanti raise hand. Dan sebaliknya juga sih, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tanggapan dari apa yang kami presentasikan, silahkan nanti bisa dikomentari, baik itu melalui chat Zoom ataupun langsung dengan raise hand gitu ya. Nah, langsung saja kami akan memaparkan di sini. Ini sebenarnya adalah slide yang kami sudah bagikan ya. Slide yang berjudul dengan Bersama Membangun ZI. Ini pada slide halaman 15 kalau nggak salah ya. Ya, mulai dari slide 15 khusus terkait dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan di ZI intinya adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja menjadi lebih baik. Nah, ini sebenarnya warga APK sudah membaca ya semuanya ya. Jadi saya harapkan saya hanya mereview sedikit saja dari yang kami sampaikan saat ini. Dan apa saja indikatornya? Ada 4. Di sini yang tampil pertama adalah 3, yaitu yang pertama adalah penyusunan tim kerja. Jadi pada tahun awal 2021 itu telah ditetapkan tim kerja berdasarkan CAP 10, dan itu anggotanya adalah yaitu semua subdit di lingkup APK yang kebetulan memang ada 6 dan 6-6-nya menjadi koordinator pengungkit di ZI APK. Yang kedua ada dokumen perencanaan. Jadi kami di ZI yang bertanggung jawab untuk mengajukan penetapan dokumen rencana dan timeline pembangunan ZI melalui pembahasan rapat dan review checklist rencana kerja ZI APK bulanan. Dan yang ketiga, kalau ada rencana tentunya tidak afdol kalau misalnya hanya menjadi rencana saja, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dan ini kami sebagai lead untuk melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan yang dihampiri oleh seluruh pimpinan Direktorat APK dan tim ZI disertai dengan pembahasan tindak lanjut. Nah, yang keempat ini yang menjadi inti dari pekerjaan kami, di mana yang pertama yaitu perubahan membentuk tadi ya, tujuannya dari adanya manajemen perubahan adalah membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja. Jadi mindset dan culture work culture gitu ya. Nah, yang pertama, hal yang menjadi indikator adalah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WPK yang isinya bisa meliputi kalau di dokumentasi, jadi kan Z ini kan terkait dengan banyak dokumentasi ya, itu dibuktikan dengan kehadiran jajaran pimpinan dalam berbagai rapat dan juga penyampaian beberapa dokumen terkait kepegawaian seperti SPT, laporan harta kekayaan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir. Ini di APK, sebagaimana warga APK ketahui, banyak diadakan pelatihan kantor sendiri, terus ada juga ini ya, PKS, pelatihan kantor sendiri, dan juga undangan-undangan yang melibatkan seluruh pegawai dan pejabat APK untuk berbagi informasinya, berbagi mengenai informasi terkini. Dan juga diharapkan di sini juga diminta memang ada deklarasi anti resistensi atas perubahan. Jadi Bapak Ibu tentunya di sini warga APK diharapkan tidak resisten terhadap perubahan ya, yang diwakili oleh Duta Transformasi. Nah, terkait Duta Transformasi juga ada penetapan agen perubahannya yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri Keuangan. Dan keterlibatan aktif dan komitmen seluruh pegawai itu dibuktikan dengan adanya inspirasi pagi kali ini, berbagi informasi, Rehat Ruhani, PKS tadi, lakor, rapat monef, kuis, dan berbagai macam kegiatan yang warga APK tentu ketahui ini terkait dengan ZI, seperti itu. Nah, ya mungkin Pak Budiman ada yang mau ditambahkan selaku koordinator dari PLKPP.
Ya, Mas Anas tadi belum sebutkan duta transformasi di kita siapa saja. Oke. Sebenarnya boleh sih Pak Budiman, ini menjadi pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang tahu duta transformasi di Direktorat APK? Silahkan resen. Mulai nih, ada pertanyaannya. Tadi saya pengen bicara begini, Mas Anas. Gimana Pak? Mas Anas, paparan ini kan tujuannya nanti akan ada pertanyaan di akhir kan ya? Gimana Pak? Mas Anas, paparan ini nanti akan ada pertanyaan di akhir ya? Iya, betul Bapak. Oh, gitu. Jadi itu masuk yang dipersiapkan sebenarnya. Gitu. Tapi soalnya, jadi teman-teman takutnya kurang aware gitu. Ini tolong diperhatikan karena nanti akan ada ujiannya di akhir gitu kan. Iya, betul Bapak. Silakan. Terima kasih, Ini Mas. pertanyaan dari Pak Budiman tadi. Mungkin langsung kita omongkan. Monggo. Dari ini siapa duta transformasi yang ada di Direktorat APK? Siapa yang bisa menjawab? Dari chat ya. Raise hand dong. Mbak Nadia raise hand itu. Ya, silahkan Mbak Nadia. Iya, selamat pagi. Setahu saya ya Mas, kalau untuk duta transformasi menurut KMK itu ada pada Ibu Mailing untuk change agent-nya. Nah, kemudian ada juga Bapak Albertus dan Bapak Wida sebagai lighthouse team-nya. Itu sih Mas yang saya tahu. Iya, terima kasih Mbak Nadia, jempol untuk Mbak. Ini Mbak Nadia baca chat apa bukan ya? Oh bukan ya? Soalnya jawab di chat juga nih, kok jawabannya persis banget gitu, Masya Allah. Enggak Pak. Mantap Mbak Nadia, makasih. Ini jawab di chat kayaknya dari Bu Meling kayaknya, dari teman-teman Salak ya. APK nih. Mohon disesuaikan username ya untuk kami mengetahui siapa nih yang menjawab nantinya ya. Terima kasih Mbak Nadia, terima kasih. Terima kasih Pak Budiman juga dan Mbak Nadia. Nah ini kami teruskan satu slide terakhir sebelum ini kembali banyak tanya jawab yang akan kami gelontorkan. Jadi ini adalah inovasi di manajemen perubahan. Jadi inovasi ini paling penting ya, selain dokumentasi yang baik di ZI ini. Inovasi ini membuktikan bahwa kita berubah gitu ya, dari yang sebelumnya keadaannya masih biasa-biasa saja menjadi luar biasa tentunya ya. Nah, inovasi ini ada dari sekian banyak, sebenarnya masih banyak lagi yang kami tampilkan, tapi untuk yang kita bahas di sini karena memang slide-nya sudah mencantumkan 4 kegiatan. Yang pertama adalah Sadarix, yaitu upaya untuk membudayakan mitigasi risiko pada setiap kegiatan. Nah, ini tampil salah satunya contoh yang paling konkret itu dilihat pada setiap subdit ketika akan mengajukan kegiatan seperti misalnya konsinyering ataupun kegiatan rakernas gitu ya, itu di dalam kerangka acuan kegiatannya itu harus memunculkan klausul terkait dengan upaya resikonya, mitigasinya seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah berbagi informasi. Ini adalah kampanye yang telah kami lakukan melalui WhatsApp di tim APK dan tim ZI, dan juga di media sosial. Tentunya kami selalu untuk mengupdate konten-konten terkait dengan layanan dan juga ZI di media sosial. Terus yang ketiga adalah inspirasi. Ini adalah yang kita lakukan saat ini, 30 menit untuk morning call, penyampaian inspirasi dan pengubah semangat integritas dan pelayanan. Yang terakhir adalah Layat Tuhani, dengan untuk sebenarnya tidak hanya untuk agama Islam juga ya, tapi kita kan ini kerjasama dari Pintalnas bahwa untuk semua pegawai itu punya program untuk penguatan mentalnya. Nah, itu salah satu yang bisa menjadi menonjol di untuk yang Islam ini ada Rehat Rohani di APK untuk yang beragama Muslim. Jadi itu dari kami manajemen perubahan. Jadi sudah siap warga APK dengan pertanyaan yang akan kami gelontorkan untuk bisa dijawab dengan baik. Jadi ini mohon nanti bantuannya Mbak Nimas untuk ini ya, menentukan siapa yang menjawab tes hand gitu ya. Siap, Mbak Nimas, siap. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini sudah 8.15 ya, 15 menit tersisa untuk pemaparan. Nah, yang pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing seksi atau subdirektorat atau seluruh pegawai dalam rangka pembangunan ZI? Silakan dijawab.
Apa sih yang telah dilakukan di subditnya masing-masing yang paling terasa, terus seksinya, ataupun secara globalnya, secara seluruh pegawai Direktorat APK yang telah dilakukan dalam SETI? Ayo, silahkan Bapak Ibu. Oke, udah ada Mbak Yulis. Mangga Mbak Yulis. Silahkan Mbak Yulis. Ya, yang udah dilaksanakan ya, mungkin kalau dibandingin sama teman-teman mungkin banyak yang lebih tahu kalau yang udah lama di APK ya, tapi setahu saya selama saya udah di APK itu setiap subdit itu memegang koordinator masing-masing ya, kayak tadi dijelasin Mas Anas, ada 6 pengungkit dan ada 6 subdit gitu. Jadi masing-masing subdit tuh pegang satu, dan setahu saya kalau PLKPP subdit saya sendiri itu manajemen perubahan ini. Terus apa yang sudah dilakukan mungkin sama ya sebenarnya ya, setiap ZI kantor ya pasti punya rencana kerja yang udah ditentuin di awal. Kemarin di Bubble juga ada rencana kerja yang udah ditentuin di awal gitu, yang rencana kerja itu yang dilaksanakan kemudian dipantau gitu, kemudian dibikin laporan monitoring dan evaluasi mungkin ya, atau laporan review gitu kalau yang pernah saya bikin di tim manajemen perubahan Bubble. Itu sih yang saya tahu dan yang pasti kita rasain apa yang udah dilaksanakan. Kalau saya ya pasti inspirasi ini, karena ini yang hampir setiap hari kita laksanakan gitu. Kemudian berbagi informasi itu juga saya tahu karena sempat membaca ya, sempat ngelihat linknya terus scrolling sebanyak informasinya. Mungkin itu sih. Mungkin ada teman-teman mungkin nambahin. Ya, silakan. Ada teman-teman yang mau menambahkan selain dari Mbak Yulis. Terima kasih nih Mbak Yulis nih telah menyampaikan. Itu kan di subdit PLKPP ya. Oh, Bu Minerva silahkan. Mangga, Bu. Terima kasih Mas Anas dan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya melihat terkait dengan role model ya, role model itu pimpinan sudah mulai menjadi role model terhadap kegiatan semuanya terkait dengan adanya weekly meeting, adanya di KU juga, ada di Direktorat APK. Terus untuk di subdit sendiri, kita juga telah membangun budaya kerja dan pola pikir. Di subdit APPK Bun itu, kita membuat suatu PKS untuk memberikan pengetahuan atau merefresh pengetahuan juga kepada teman-teman yang lama dan memberikan pengetahuan terhadap LK Bun sendiri, terhadap teman-teman yang baru. Itu kalau di subdit APPK Bun, kami juga membuat semacam ini juga Mas Anas, PKS terkait LK Bun atau terkait data span, dan kita juga membuat PKS itu sendiri untuk teman-teman itu supaya terlibat aktif. Misalnya membuat data span itu, kita semua mencoba apa yang telah disampaikan oleh teman kita sendiri sebetulnya Mas Pras, lalu kita coba ikutin apa yang jadi pelajaran waktu itu terkait dengan monitoring data span. Itu aja sih Mas Anas kalau di subdit APPK Bun, alhamdulillah dengan adanya inspirasi dan zona integritas di Direktorat APK jadi meningkatkan ini ya semangatnya untuk kita terus belajar gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Minerva, mantap nih untuk APPK Bun. Jadi memang ada PKS juga ya, yang lingkup internal subdit ini yang menarik juga. Kalau nggak salah kami juga di PLKPP juga ada Bu. Ini kan terkait ini ya, dua hal sih. Yang pertama kemarin dengan mutasi pegawai gitu, kita harus ada memastikan transfer knowledge ya dari pegawai yang mau pindah, kemudian yang akan baru menempati posisi meninggalkan pegawai yang lama. Terus yang kedua, ya ini terkait dengan learning organization ya, kemarin telah dipaparkan oleh Mas Andre bahwa penting adanya tadi transfer knowledge dan juga saling berbagi informasi di unit masing-masing. Ini cukup bagus untuk, dan tentunya saya PKS ini tidak hanya di APPK Bun atau PLKPP ya, tentunya sepertinya di subdit-subdit lainnya itu bisa ada, dan mungkin dengan adanya ZI dan juga learning organization yang sedang kita ampuh ini lebih intens lagi tentunya ya, dan tentunya bisa menjadi tidak hanya formalitas tapi juga bermanfaat untuk kita semua. Nah, pertanyaan yang kedua ini terkait dengan pembentukan tim, karena memang ini di kami adalah yang in charge untuk pembentukan tim ZI. Siap-siap ya Bapak Ibu warga APK sekalian. Apakah tugas dan fungsi masing-masing seksi atau subdirektorat dihubungkan dengan komponen pengungkit dengan dibentuknya tim ZI?
Ada keterkaitannya nggak tupoksi dari masing-masing seksi atau subdit dengan komponen pengungkit pada ZI? Jadi ini pertanyaannya kami ambil juga dari ini ya, rekap dari Pak Ferry itu kemarin ada kumpulan pertanyaan, tapi memang kebetulan belum ada jawabannya ya Pak Ferry, jadi ini masih kumpulan pertanyaan. Nah ini bagusnya untuk kita diskusikan bersama juga. Silakan saya ulangi, apakah ada keterkaitan tugas dan fungsi dari masing-masing subdit dihubungkan dengan komponen pengungkit? Mangga ada yang raise hand? Silakan. Yang mau raise hand lagi juga boleh. Ada yang mau jawab? Ayo, ayo, ayo. Oh, Mbak Dona. Mangga, Mbak Dona. Iya, Mas Anas. Coba ya. Kalau dari masing-masing subdit itu kan kita punya tupoksi sendiri-sendiri ya. Contohnya yaitu di Baibun. Di Baibun kan dia lebih ke layanan. Nah, di Baibun itu dia ada hubungannya dengan kualitas pelayanan publik. Nah, kenapa kita hubungkan antara tupoksi subdit dengan pengungkit-pengungkit yang ada di ZI itu tujuannya antara lain agar peningkatan kualitas pelayanan kita itu lebih meningkat dengan adanya ZI ini. Ada juga misal di APP Gabun. APP Gabun lebih kepada sistem pengendalian kan. Nah, ditugaskan di subditnya itu untuk pengungkit pengawasan, itu komponen pengawasan. Jadi agar sejalan antara apa yang kita kerjakan dengan tupoksi dengan juga tujuan kita dalam pembangunan ZI ini. Itu sih mungkin Mas Anas ya contohnya, nanti teman-teman lain mungkin bisa menambahkan intinya apa yang kita kerjakan di tupoksi sehari-hari di masing-masing subdit ini sebisa mungkin mendukung untuk bisa menyukseskan pembangunan ZI, terutama di masing-masing pengungkit yang telah dibagikan di masing-masing subdit. Itu mungkin ya, Mas Anas. Oke, ada dari Mbak Nimas kasih emot tepuk tangan nih untuk Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona ya. Jadi yang ini kembali sih, sebenarnya kalau dibilang jawaban dari Bapak Ibu warga APK sekalian ini kan pertanyaan yang sangat subjektif ya, Mbak Dona, Mbak Nimas. Jadi ini memang jawabannya pun juga sebenarnya bisa berbeda-beda dari berbagai macam sudut pandang ya. Tadi yang disebutkan oleh Mbak Dona bahwa ketika membuat tim ini ada salah satu pertimbangan yaitu untuk Baibun menjadi koordinator untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas layanan publik. Di mana memang di layanan publik APK salah satunya adalah rekonsiliasi dan juga penyuluhan SAI yang memang banyak berkecimpung dari teman-teman Baibun ya, sehingga memang ada yang kalau memang pembentukan tim kemarin itu kalau ada yang bisa menyangkut tupoksinya maka itu akan diberikan tugas sebagai koordinatornya di situ. Walaupun memang kayak PLKPP ini kadang-kadang menjadi pertanyaan ya, PLKPP ini hubungannya dengan manajemen perubahan seperti apa, tapi kalau disangkut-sangkutin bisa seperti ini ya, bahwa KPI kan biasanya menjadi konsolidator ya, kompilator. Nah ini kebetulan juga di PLKPP ini dengan tugas manajemen perubahan, kami menjadi kompilator dari laporan-laporan Monef tadi ya, untuk disampaikan kepada Ibu Direktur melalui Sekretariat ZI. Jadi ini memang sebenarnya ada yang bisa disangkut-sangkutin ya, Mbak Dona ya, terkait dengan tugas ZI dengan tupoksi sehari-hari. Jadi ini jawabannya kembali, nantinya kalau kita dalam simulasi penilaian tidak ada benar yang salah deh, tapi memang lebih baik kalau jawaban itu diungkapkan dengan pengalaman apa yang kita pernah lakukan, pernah alami dalam keseharian. Nah, satu pertanyaan tersisa karena sudah 8.24, jadi izin. Berarti saya memasuki pertanyaan selanjutnya. Siap-siap warga APK, kami mohon kesediaannya untuk menunjukkan partisipasinya, jawaban terbaiknya untuk pertanyaan berikut. Nah, bisa diterangkan nggak inspirasi itu apa dan apakah dilaksanakan secara rutin dan mengapa seluruh pegawai perlu ikut inspirasi? Silakan. Siapa yang mau resen? Inspirasi ini kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang ini dijelaskan seperti apa? Karena kalau pertanyaan yang kami temui di KPPN atau Kanwil itu menanyakan mengenai GKM. Jadi mengapa harus ada GKM, gugus kendali mutu, dan juga
apakah memang dilakukan secara rutin atau tidak. Nah ini silakan, ada yang bisa menjawab? Inspirasi. Tadi telah kami terangkan sedikit ya, tapi yang paling disoroti adalah mengapa kita harus ikut inspirasi setiap secara rutin atau tidak. Nah, itu. Mangga, Mbak Nimas bisa mengompori teman-temannya. Ayo nih teman-teman. Oh, udah ada yang mau sudah raise hand nih. Oh, Mbak Melina, mangga dari Salak nih. Bagaimana kabar Mbak Mei? Sehat, Mas. Sehat, Mbak Nimas. Oke, silahkan. Bagaimana menurut Melina nih? Apa itu inspirasi? Apakah dilaksanakan secara rutin dan mengapa kita harus ikut? Ini menjawab aja ya, Mas. Mbak, mungkin secara subjektivitas ya. Jadi buat saya inspirasi itu dikaitkan dengan acara yang kita selalu lakukan itu inspirasi pagi itu. Inspirasi dari katanya sendiri artinya mungkin memberikan gagasan, pandangan, atau berbagi gagasan atau pandangan kepada orang lain sehingga membuat orang lain itu memiliki perbaikan dalam pandangannya atau memiliki pandangan yang lebih positif lagi dari sebelumnya. Sehingga kalau kita kaitkan lagi dengan program ini adalah bagaimana setiap pagi warga-warga APK saling memberikan sharing gagasan yang baru, pandangan yang baru, pengalaman yang baru, atau hal-hal yang diketahui atau yang diketahui sebelumnya, sehingga bisa memberikan dampak positif kepada warga APK yang lainnya. Jadi saling sharing yang diceritakan sehingga bisa bersama-sama semakin positif lagi. Terima kasih. Positive vibes di mana-mana gitu ya. Terima kasih Mbak Melina. Ya, jadi memang sepakat sih, memang ini namanya itu dimulai dari inspirasi ya, kemudian berubah menjadi karena kita terkait dengan ZI ya sekalian kita jadi menyebarkan virus ZI, jadi dinamakan Inspira ZI gitu ya. Nah, jadi memang betul sih ya disampaikan dari perspektif Mbak Melina bahwa inspirasi ini digunakan sebagai wadah untuk berbagi sharing inspirasi yang sehingga nuansa positif dalam bekerja tadi bisa berpengaruh positif juga pada peningkatan kualitas kinerja kita semuanya. Semoga demikian ya harapannya dari kami semua. Nah, ini tadi 3 pertanyaan yang telah kami sampaikan dari tim manajemen perubahan. Mungkin kami persilakan dari Sekretariat ZI, Pak Ferry ya, Mbak Nimas ya. Mungkin dipersilakan kalau ada tambahan atau koreksi. Tadi di chat ada dari Pak Ferry ya? Oh, Pak Budiman terlebih dahulu. Mangga sih. Pak Budiman dulu aja, Mas. Makan, Mas. Ya. Pak Budiman. Terima kasih Mas Ferry. Senang saya duluan karena nanti Mas Ferry bisa melengkapi, mudah-mudahan takutnya ada yang kelewat. Mas Anas, Mas Ferry, teman-teman, Bu Direktur yang kami hormati, mohon maaf, Ibu Wai masih join dia. Teman-teman semua, kalau kemarin Bu Mega sudah sampaikan kita berada di istilahnya set kedua atau pertandingan kedua, ini sekarang kita sudah, kalau menurut saya sudah hampir masuk ke pertandingan ketiga atau rubber set ya. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman aware, jadi inspirasi hampir tiap hari, mudah-mudahan tidak membuat bosan, tapi insya Allah kalaupun nanti Mas Ferry akan ada kebijakan istirahat inspirasi, kayaknya bukan sekarang ya. Karena kita sedang ada di rubber set yang kita harus menang bagaimana caranya gitu, supaya perjuangan teman-teman semua untuk bisa mewujudkan WBK yang kita sama-sama yakini baik buat kita semua, itu harus bisa kita capai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengomentari sedikit dari apa yang tadi kan kita simulasi sebetulnya, kalau teman-teman sadar ya, bahwa yang Mas Anas buat pertanyaan, terus ada tim reaksi cepat, Masya Allah, cuma memang ini di beberapa yang komen di chat, namanya kayaknya lupa mengganti nih, termasuk Pak Ferry kayaknya ini lupa mengganti nama, rename. Sehingga saya agak ragu ini siapa gitu loh, ini bisa valid atau tidak, atau jangan-jangan sengaja, mungkin nanti Mas Ferry bisa menjelaskan. Pertama, saya ingin menambahkan, tadi jawaban teman-teman dari sisi kecepatan, insya Allah udah kelihatan bagus. Ya, cuma saya mungkin ingin menambahkan sedikit untuk yang
kalau nanti pas beneran kita ada pertanyaan, mungkin untuk Mbak Sulis ya, atribut basa-basinya mungkin agak dikurangi gitu ya. Jadi, ini saya coba ya Mas ya, terus ini ya gitu. Mungkin langsung to the point saja, jawab gitu. Nanti atributnya ditambahin di belakang boleh. Tapi itu yang saya tahu ya Pak gitu. Mungkin jadi supaya lebih natural itu boleh gitu ya. Atau mungkin kayak tadi pengalaman di mana? Di Babel gitu ya, Mbak Yulis ya. Itu kayaknya mungkin bisa jangan terlalu banyak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menghitung 1, 2, paling banyak 3 itu udah kebanyakan kayaknya kalau udah sampai 3 kalimat atributnya gitu. Jadi to the point aja menjawab pertanyaan. Terus yang kedua, saya ingin menambahkan teman-teman jangan terjebak pada euforia semangat menjawab gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan beneran ya, pada ini kan kita sekarang simulasi ya, salah boleh gitu. Tapi nanti jangan terjebak pada pertanyaan. Kalau tadi sebetulnya untuk Bu Minerva inisiatifnya udah bagus banget gitu ya. Tapi tadi pertanyaannya itu apa yang dilakukan pada subdit masing-masing gitu. Sehingga Bu Minerva terpancing untuk menjawab terkait dengan manajemen pengungkit ya. Apa sih namanya istilahnya Mas? Pengungkit 1 ya, pengungkit 1 ya, manajemen perubahan. Jadi Bu Minerva menjawab di tempat kami juga ada gitu. Ya, itu bagus, tapi itu sebetulnya tadi pertanyaannya Mas Anas itu pada tempat masing-masing. Kalau Bu Minerva itu kan di pengungkit 2 ya, terkait dengan ini. Nah, tapi dari apa yang dijawab Bu Minerva ini juga menjadi ilham juga buat kita. Kenapa? Ternyata kita juga persepsinya itu per pengungkit. Jadi maksudnya tadi ada jawaban yang ketiga tadi, kalau dari Mbak Dona tadi ya, saya coba evaluasi ya Mbak Dona. Mbak Dona udah bagus tadi, tapi ternyata Mbak Dona itu menjelaskan kalau di tempat kami, APPK Bun itu kan ngungkitnya pengawasan gitu ya. Sehingga kami melakukan ini. Jangan sampai ada persepsi bahwa manajemen perubahan itu hanya di PLKPP, pengawasan itu hanya ada di APPK Bun, ya, terus juga tata laksana ada di SA saja, ini juga enggak. Jadi teman-teman harus ingat, pengawasan itu di semua direktorat APK, terus pengungkit 1 manajemen perubahan juga untuk semua direktorat APK. Jadi yang dirubah itu bukan hanya PLKPP, tapi semua direktorat APK dan seterusnya, tata laksana, layanan dan sebagainya, gitu ya. Jadi karena di antara tujuan ZI kan menghilangkan silo ya. Jadi jangan sampai nanti adanya pengungkit 1, 2 sampai 6 ini malah membuat silo-silo gitu. Jadi perlu berpikir agak sedikit meluas dari memang tugas kita pengawasan, tapi kita pengawasannya itu untuk seluruh direktorat APK. Manajemen perubahan untuk seluruh direktorat APK. Gitu. Mas Ferry, mohon maaf terlalu panjang. Silakan Mas Ferry. Terima kasih. Kalau saya cukup, tadi Pak Budiman sudah komprehensif banget, Mas Hans. Cukup, Mas. Iya, nggak apa-apa nih. Pak Ferry nggak ada tambahan. Cukup lah. Oke. Iya, terima kasih Pak Budiman. Jadi ini menjadi catatan bagi kita semua ya, bahwa memang perlu lebih ini sih ya, dengan simulasi ini jadi lebih banyak berlatih lagi ya. Nah ini dari kami mungkin tim manajemen perubahan mencukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyajian kami mohon maaf. Kami kembalikan ke Mbak Nimas. Ya, silakan. Nanti Mbak Nimas ya mungkin ya. Ya. Sekaligus persiapkan buat besok atau kapan nih? Besok lagi ya jadwalnya? Besok siapa? Tolong dikasih tahu. Jadi teman-teman siap-siap gitu ya. Iya. Okay. Jadi ada pengumuman Mbak Nimas. Ini ada habis ini kami tayang setelah closing nanti ada beberapa orang yang tampil di slide untuk mohon tetap berada di Zoom ini ya untuk ada pembahasan yang tadi namanya tim respon cepat. Itu Mbak Nimas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Anas, Pak Budiman, Pak Ferry, luar biasa. Teman-teman juga tadi antusiasmenya juga Masya Allah. Oke, saya akhiri ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Saya Nimas mengakhiri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-share kuacinya.